Kalian tahu nggak sih bahwa salah satu pemberontakan rakyat paling bersejarah di Banten yaitu pemberontakan Geger Cilegon tahun 1888 dimulai dari sebuah peristiwa pohon keramat dan bukan cuma itu saja. Ini terjadi setelah 5 tahun kejadian meletusnya Gunung Krakatau di Banten. Banten saat itu hancur, tapi yang lebih meledak adalah beberapa tahun kemudian yaitu adalah sebuah amarah dari rakyat Cilegon. Dan juga bisa dibilang ini adalah Perang Busantara. Di masa itu, Kesultanan Banten sudah mulai runtuh sejak tahun 1813. Pemerintah kolonial Belanda berkuasa penuh atas Provinsi Banten, padahal saat itu sedang terjadinya kekeringan dan juga virus-virus hewan yang menyebar. Tetapi, rakyat malah ditekan dengan kerja paksa, pajak tanah semakin tinggi, dan juga ketentuan-ketentuan yang menyimpang seperti mengumandangkan azan yang juga bersolawat di masjid. Ki Wasyid merupakan salah satu ulama di Banten pada abad ke-19 yang memainkan peran sentral dalam peristiwa Geger Cilegon 1888, yakni pemberontakan rakyat Banten terhadap kolonialisme Belanda yang menindas hak-hak sosial dan keagamaan masyarakat. Ki Wasyid adalah seorang ulama yang mempunyai karakter tidak menyukai penyimpangan dalam agama Islam. Suatu ketika di desa Lebak Kelapa yang saat ini bernama Lebak Denok, Citangkil Cilegon, sebuah pohon besar yang dikenal dengan nama pohon kepuh berdiri tegak. Pohon itu dianggap sakral oleh sebagian besar warga kampung yang sering datang untuk berdoa dan memberikan sesajen, meyakini bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan magis yang bisa mendatangkan berkah. Namun, bagi Ki Wasyid, pohon itu adalah simbol kesesatan. Ia khawatir bahwa semakin banyak warga yang menyembah pohon itu sebagai tempat perlindungan, dan ini menjauhkan mereka dari keimanan yang benar. Sampai kapan kita akan membiarkan mereka terjerumus dalam kepercayaan sesat ini? Ki Wasyid mengungkapkan kerisauannya kepada para murid dan tokoh agama di masjid. Akhirnya beliau mengambil langkah dengan tegas, yaitu mengumpulkan 25 muridnya untuk menebang pohon tersebut. Akhirnya pohon tersebut tumbang dan masalah baru di sini dimulai. Sebuah perempuan bernama Nyi Armah, pemilik pohon dari pohon kepuh tersebut tidak terima. Beliau melaporkan ke asisten Wedana Kerapyak atau camat, kemudian salah satu murid dari Ki Wasyid bernama Abbas dituduh sebagai pelaku. Akhirnya si Abbas ini diberi tuntutan sementara untuk kerja paksa selama 14 hari. Tapi anehnya Ki Wasyid tidak ikut diseret, padahal semua orang tahu dia adalah otak dari kejadian ini. Ki Wasyid tidak pernah hadir sebagai saksi, meskipun banyak keterangan yang menyatakan keterlibatannya. Akhirnya pada tanggal 18 Mei 1888, keputusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena kurangnya bukti. Nah, setelah kejadian ini, terjadinya ketegangan antara Jaksa Pengadilan Tinggi dan juga Ki Wasyid. Jaksa menilai bahwa Ki Wasyid meninggalkan masalah secara terang-terangan, akhirnya menimbulkan masalah personal antara Ki Wasyid dan juga jaksa. Jaksa tersebut juga mempunyai hubungan keluarga dengan asisten Wedana Kerapyak. Dan Jaksa Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa haji macam apaan dia, dan dari sinilah pemberontakan mulai menyala. Strategi dibuat oleh Ki Wasyid dengan mengumpulkan ulama-ulama dari luar Cilegon untuk membuat strategi pemberontakan Geger Cilegon tersebut. Strategi dilakukan secara sembunyi. Ki Wasyid mendatangi rumah ulama baik di Cilegon maupun luar Cilegon. Masyarakat yang sudah lama tertekan merespon dengan pemberontakan ini. Surat pernyataan dari Residen Anyar membuat rakyat bukan lagi merasakan intimidasi ekonomi, melainkan agama, karena surat tersebut berisi larangan mengumandangkan azan, sholawat, arak-arakan perayaan agama, dengan pernyataan bahwa Tuhan tidak tuli. Hal ini sudah termasuk penindasan agama. Pada akhirnya, rencana pemberontakan Geger Cilegon yang tadinya di tanggal 12 Juli 1888 dimajukan menjadi tanggal 9 Juli 1888. Pemberontakan dilakukan pada pagi hari di sekitar Afdeling Cilegon pada saat itu. Pada sore itu, pemberontakan dimenangkan oleh Ki Wasyid. 17 orang Belanda tewas termasuk Johan Googles dan keluarganya. Namun, pemerintah kolonial Belanda malah mengirimkan pasukan lebih banyak lagi dari Batavia. Akhirnya, tim dari Ki Wasyid berpencar untuk melarikan diri, dan Ki Wasyid diselamatkan oleh seorang Yaro untuk bersembunyi di daerah ujung kulon, tepatnya di Gua Legon. Gua Legon adalah tempat persembunyian Ki Wasyid pada saat itu, tetapi pada akhirnya informasi tersebut diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pada tanggal 29 Juli 1888, Gua Legon dikepung oleh pemerintah kolonial Belanda dan Ki Washid ditembak dan mati syahid di Gua Legon, ujung kulon. Pemberontakan Geger Cilegon ini membuat Belanda rugi karena menghabiskan uang kas yang cukup besar. Akhirnya pemerintah membuat bendungan dan irigasi sawah untuk mensejahterakan rakyat agar tidak terjadi pergolakan perlawanan kembali, karena untuk mengatasi pemberontakan ini cukup menguras kas pemerintah Belanda.